Shalom Bapak Ibu, Bapak Uma, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali kalau kita pada saat ini boleh diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama mengikuti doa keluarga ini. Mari, sebelum memulainya kita akan bersaat teduh sejenak. Mari saudara, kita memulai doa keluarga ini dengan memuji Tuhan terlebih dahulu. Dari PKJ 129, bait ke-1 dan ke-2. Kau perkasa, ku lemah. Kau perkasa, ku lemah, jauhkanku dari celah. Hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Dalam dunia yang gelap, bila aku tenggelam, tangan siapa terentang, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari sertaku, biar aku dekat padamu. Mari saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Segala puji syukur ya Bapa kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat rahmat yang Kau berikan bagi kami, atas kesehatan dan perlindungan-Mu sepanjang hari kemarin. Ya Tuhan, ajar kami untuk selalu dekat padamu, makin dekat, makin akrab padamu, sehingga kami boleh dapat merasakan tangan kasih Tuhan yang selalu terjulur bagi kami semua. Terlebih pada masa seperti saat ini Tuhan, di mana virus corona belum juga pergi dari kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Engkau selalu akan menjagai kami, sehingga kami tidak jatuh sakit ya Bapa. Biarlah Tuhan, sukacita-Mu selalu ada dalam hati kami. Ya Bapa, kalau pada saat ini ada di antara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan Kau yang akan jamah, Kau akan sembuhkan Tuhan, sehingga mereka boleh sehat kembali seperti sedia kala. Demikian juga bila ada di antara kami yang sedang
berduka karena ditinggal oleh keluarga yang dicintai. Ya Tuhan, Engkau yang akan menghiburkannya, memberi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Tutup bungkus dengan darah-Mu. Beri roh hikmat-Mu bagi beliau Tuhan, sehingga boleh memberitakan sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Sucikan hati dan pikiran kami juga ya Bapa, sehingga kami boleh layak menerima firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab saat ini dari 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah kelemahan yang menguatkan. Kita mungkin pernah mendengar dan tahu seorang motivator handal dan terkenal yang bernama Nick Vujicic. Ia adalah seorang motivator berkebangsaan Australia yang sudah begitu banyak hadir dalam pertemuan-pertemuan yang memberikan motivasi, semangat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin juga tahu bahwa ketika ia memberikan motivasi atau ia hadir dalam sebuah pertemuan untuk memberikan pengalaman hidupnya, maka kita juga tahu bahwa ia adalah seorang yang memiliki kekurangan atau cacat secara fisik. Ia mengalami yang namanya sindrom tetra amelia, yaitu sindrom yang membuat ia tidak memiliki kedua tangan dan kakinya sejak lahir. Dan itu yang membuat dia begitu susah atau kesulitan untuk melakukan segala aktivitas harian. Bahkan sejak kecil ia pernah atau sering dibully oleh teman-temannya dan pernah mencoba melakukan percobaan bunuh diri dengan cara menenggelamkan dirinya di dalam bak. Tapi beruntung kedua orang tuanya begitu mensupport, begitu mengasihi dan mencintainya, sehingga pada akhirnya Nick Vujicic bisa melewati masa-masa yang sulit. Dan kemudian dengan kelemahan fisiknya memang dia sangat kesulitan untuk melakukan segala aktivitasnya, tetapi dia terus berjuang, dia terus berusaha mengatasi segala kesulitan ketika dia melakukan aktivitas harian. Sampai pada akhirnya Nick Vujicic berhasil melewati semua itu, dan kemudian dia tidak merasa malu dan dia tidak merasa minder atau tidak percaya diri ketika ia ada di depan orang-orang banyak untuk memberikan motivasi dan semangat hidupnya. Kondisi yang begitu sulit yang dia hadapi, yang memang tidak bisa dia rubah,
ternyata dia bisa ubah sedemikian rupa untuk tidak berfokus pada kelemahan dan kekurangan dia, tetapi dia terus berusaha memberikan atau melakukan sesuatu yang baik. Dia belajar dan berusaha sendiri untuk mengatasi, menerima kenyataan yang ada di dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya, ini ketika ia juga sudah dewasa, ia hidup bahagia, ia hidup berumah tangga, dan dikaruniai seorang anak. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami Paulus dalam bacaan kita saat ini sungguh luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Ketika ia sedang melakukan tugas pelayanan misinya yang begitu besar, maka dia sebenarnya membutuhkan dukungan secara fisik yang cukup kuat, di mana ia harus melakukan banyak perjalanan, ia harus bertemu banyak orang, dan kemudian banyak hal yang harus ia lakukan. Tapi pada kenyataannya justru ia diperhadapkan kepada adanya kenyataan bahwa di dalam dirinya ada duri dalam daging. Walaupun istilah ini tidak terlalu bisa secara detail dijelaskan apa itu duri dalam daging, tetapi boleh saya katakan bahwa ini merujuk pada sebuah penyakit yang memang menyerang secara fisik Paulus. Banyak orang yang mengatakan karena masalah mata, malaria, migrain, epilepsi, dan berbagai penyakit atau kekurangan lain yang dialami oleh Paulus. Paulus menyadari hal itu. Dan ia juga berusaha untuk memohon kepada Tuhan bahkan sampai 3 kali untuk menyingkirkan duri dalam dagingnya dalam tubuhnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus ketika ia meminta pertolongan Tuhan untuk menyingkirkan hal itu, maka ternyata Paulus menyadari bahwa apa yang ia alami dan kenyataan yang ia hadapi menjadikan ia tidak sombong dengan apa yang ia dengar, ia ketahui tentang dirinya dari banyak orang. Apa itu? Yaitu tentang karya Paulus yang begitu banyak mendirikan jemaat dan memenangkan banyak jiwa. Dan disinilah Paulus belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Bahkan ketika akhirnya Paulus juga mendapat jawaban dari Tuhan atas permintaannya untuk dibebaskan dari duri dalam daging yang ada dalam tubuhnya, maka Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian Paulus menyatakan bahwa ternyata ia lebih suka untuk bermegah dalam kelemahannya. Supaya apa? Supaya kuasa Kristus turun menaunginya. Paulus senang dan rela di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, kata Paulus, maka aku kuat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, barangkali tidak ada di antara kita yang mau berada dalam kondisi dan kenyataan seperti Paulus yang mengalami kelemahan. Bagi kita sulit memahami bagaimana mungkin kondisi dalam keadaan kelemahan kita bisa menjadi kuat. Bukankah biasanya ketika kita menjadi lemah maka kita membutuhkan pertolongan. Ketika kita menjadi lemah maka kita tidak berdaya. Kita membutuhkan orang lain. Tetapi di sini mengapa diharuskan dengan kelemahan justru kita menjadi kuat. Bahkan juga kalau kita lemah, maka betul-betul pertolongan dari orang lain sangat kita butuhkan. Kita perlu dikuatkan dan kita memang tidak mampu untuk menolong orang lain. Jangankan menolong orang lain, menolong diri sendiri saja mungkin rasanya akan sangat sulit. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui apa yang kita baca saat ini, kita belajar bahwa dalam kelemahan yang sangat sulit, sebenarnya kita banyak sekali diajarkan beberapa hal. Kita memang sering kali merasa apa yang sudah kita miliki belum cukup. Alih-alih bersyukur, ternyata kita mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak kita perlukan. Padahal jika dilihat lebih dalam lagi, dalam kekurangan atau kelemahan yang kita miliki,
sebenarnya adalah sebuah keunikan yang perlu kita terima. Memiliki kekurangan dan kelemahan tidak membatasi diri untuk beraktivitas dan menjadi orang berguna. Sehingga kita tidak juga menjadi orang yang tidak berdaya sama sekali. Kelemahan itu atau memiliki kekurangan dan kelemahan sekali lagi kita belajar untuk tidak membatasi diri untuk beraktivitas dan menjadi orang berguna. Seperti apa yang tadi sudah saya jelaskan, contoh tentang yang dialami oleh Nick Vujicic. Kelemahan atau kekurangan yang harus kita tanggung sebenarnya membuat kita sadar atau menyadari bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Kelemahan dan kekurangan yang ada justru mendorong kita untuk tetap berdoa, setia, dan beribadah kepada Tuhan. Karena dalam kelemahan kita, kasih karunia dan anugerah Allah dinyatakan dengan sempurna. Dan seperti kata Paulus tadi, ketika aku lemah atau sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kelemahan kita memampukan kita dan kita terus mampu kuat menghadapi setiap pergumulan dan persoalan. Dan percaya dengan sungguh bahwa Tuhan memampukan kita semua. Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan menolong kita. Tuhan siap dengan tangannya yang terbuka menyambut kita. Kiranya Tuhan memampukan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami bersama-sama mau berdoa untuk negara dan bangsa kami, terutama Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh jajarannya, juga kepala-kepala daerah yang mewakili rakyatnya. Biarlah vaksinasi untuk rakyat buat melawan pandemi COVID-19 ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, kami juga berdoa agar kerjasamanya untuk mematuhi protokol kesehatan untuk semua mentaati perintah protokol kesehatan itu dengan baik. Tuhan menjaga masing-masing agar jangan sampai tertular dengan pandemi COVID-19 yang semakin merajalela ini. Tuhan kiranya campur tangan Tuhan jugalah yang akan dapat mengatasi seluruh masyarakat Indonesia supaya terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Dan vaksinasi juga berjalan lancar. Seluruh rakyat menjaga kesehatannya masing-masing. Jangan sampai ada yang tertular pandemi COVID-19 ini. Dan mereka yang sakit dapat dirawat dengan baik dan juga patuh sama segala sesuatu untuk menjaga, memberi kesembuhan bagi yang sakit. Berkati para dokter, para tim medis, dan perawat-perawat agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dijauhkan dari pandemi COVID-19. Jangan sampai tertular. Tuhan yang Maha Baik, kami juga mau menyerahkan segala kehidupan kami masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kami serahkan segala pergumulan hidup kami masing-masing dalam keadaan suka maupun duka. Biarlah Tuhan berserta setiap kami menjalani hidup ini. Dan juga berkati gerejamu Tuhan, GKI Delima, agar tetap dapat
menjalankan tugasnya, para majelis jemaat dan komisi-komisinya, sehingga dapat menyapa jemaatnya, dan jemaatnya juga selalu rindu akan mendengar dan menyaksikan persekutuan yang sudah disediakan oleh para majelis jemaat, dan jemaatnya tersapa dengan doa pagi maupun sapaan gembala. Semuanya akan menguatkan iman kami menjalani hidup ini. Tuhan, tolonglah kami dan lindungilah kami. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan doa yang kurang sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang kudus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan saudara-saudara sekalian yang kasih Tuhan, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh kita mengerti dan kita tanam dalam hati kita. Biarlah firman itu juga boleh menjadi pelita bagi kaki kita dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah kita juga boleh menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara yang membutuhkan. Mari saudara, untuk mengakhiri doa keluarga pada hari ini, kita akan memuji Tuhan kembali dari NKB nomor 116, bait ke-1 dan ke-3. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita perih, Tuhan mau bergerak dalamnya, yang selalu dekat dan menjamin berkat
aku bahagia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Biarlah kita selalu bersyukur dengan segala apa yang ada di dalam kehidupan kita, walaupun itu sebuah kelemahan dan kekurangan, tapi kita yakin dan percaya semua itu Tuhan pakai untuk terus menguatkan kita, karena kita yakin juga dan percaya bahwa Tuhan sendiri akan memampukan kita. Kiranya kita terus bersemangat, terus berpengharapan, dan tetap sehat, dan kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin.